Hai, selamat malam. Cerita serem kali ini berjudul Penghuni. Dan kisah ini ditulis oleh akun Twitter Bristory. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silakan juga follow akun beliau untuk mengikuti cerita horor lainnya. Tapi, buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Kadang, keadaan memaksa kita untuk menempati tempat tinggal baru. Seringkali, susahnya proses adaptasi harus ditambah lagi dengan terpaan seram dari sisi gelap. Nah, cerita kali ini adalah tentang kisah seorang teman yang ingin berbagi pengalaman mencekamnya ketika harus menempati rumah baru. Lagi-lagi, aku menemukan beberapa helai rambut panjang. Entah ini sudah yang keberapa kali, dan kali ini aku menemukannya di depan lemari ruang tengah. Beberapa helai rambut ini, kalau diukur dengan tubuh perempuan dewasa, kira-kira dari kepala sampai ke pinggul, cukup panjang memang. Lalu, apa yang aneh? Bukankah punya rambut panjang itu wajar? Ya, hal ini akan menjadi sesuatu yang wajar, jika saja salah satu dari penghuni rumah tersebut berambut panjang, tapi masalahnya tidak ada. Rambutku sendiri hanya sebatas pundak. Itu pun jenisnya tidak sama dengan rambut yang sudah beberapa kali kami temukan. Rambut papa jelas beda. Papa adalah laki-laki dengan rambut pendek. Begitu juga dengan Albi. Selain rambutnya pendek, warnanya juga kemerahan. Jadi dapat dipastikan itu bukan rambut kami bertiga. Oh iya, aku, Papa dan Albi adik laki-lakiku baru saja menempati rumah peninggalan nenek. Rumah bertingkat yang sebenarnya nggak besar-besar banget. Tapi bisa dibilang terlalu besar jika hanya ditempati kami bertiga. Iya, kami memang hanya bertiga, karena Mama sudah berpulang pada tahun 2019. Sebelumnya kami tinggal di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tapi, Papa memutuskan untuk pindah ke rumah peninggalan nenek yang sudah lama kosong. Dan rumah nenek ini terletak di kawasan Bogor Barat, sudah dekat ke kaki Gunung Salak. Karena bermacam alasan, kami akhirnya pindah ke rumah nenek ini. Hal ini bukan tanpa kendala. Aku jadi harus menempuh perjalanan cukup jauh kalau harus berkuliah, karena kampusku ada di Jakarta. Sedangkan Albi yang masih SMU, terpaksa harus pindah sekolah. Kalau Papa, karena pekerjaan beliau tidak melulu harus stay di kantor, jadinya tidak terlalu bermasalah dengan jarak. Hanya sesekali saja beliau harus datang ke tempat kerjanya. Rumah ini termasuk bangunan tua. Kata Papa, dibangunnya sekitar tahun 80-an. Jadi umurnya hampir 40 tahun. Kata Papa, dulu kakek dan nenek membelinya dari orang lain. Dan sejak saat itulah, rumah ini menjadi tempat berkumpulnya keluarga, khususnya ketika hari raya. Walaupun bangunannya tidak terlalu besar, tapi pekarangannya cukup luas. Dan peninggalan nenek masih terlihat dengan banyaknya tanaman yang masih terawat subur. Oh iya, nenekku berpulang pada tahun 2017 lalu, sedangkan kakek sudah mendahului 3 tahun sebelumnya. Sepeninggal kakek dan nenek, rumah ini sempat ditinggali oleh adik Papa yang paling bungsu, Om Ilham namanya. Tapi entah ada alasan apa, Om Ilham dan keluarga hanya tinggal di sini kurang lebih 1 tahun saja, karena setelahnya mereka pindah ke rumah mereka sendiri. Setelah itu, rumah ini pun kosong, sampai akhirnya kami datang untuk menempati di awal tahun 2020. Ya sudah, sejak saat itu, kami tinggal di sini, di rumah nenek. Kak, lo lihat nggak? Lihat apaan? Kayak ada perempuan berdiri di lantai atas, di jendela. Tapi sekarang udah hilang sih. Ah, mana ada? Halu lo ah. Rumah ini kan kosong. Jangan macem-macem deh. Gue nggak lihat apa-apa. Itu adalah percakapan antara aku dan Albi. Terjadi ketika kami baru saja datang, baru banget selesai memindah-mindahkan barang dan perabotan.
Sekilas percakapannya cukup aneh, karena ya itu tadi, Albi seperti melihat ada perempuan sedang berdiri memperhatikan di lantai 2. Tapi pada saat itu kami tidak membahasnya lebih jauh lagi, walaupun tetap saja masih menempel dalam ingatan. Hari pertama kami habiskan dengan membereskan barang-barang kami, hanya bertiga dan sama sekali tidak ada bantuan. Dengan riang gembira kami mengerjakannya, menyusun dan memilah-milah barang mana dan bagusnya diletakkan di mana. Rumah lantai 2 ini pun pada akhirnya jadi penuh perabotan. Sekitar jam 9 malam ketika kami sudah kelelahan, kami kemudian duduk di sofa depan TV di lantai bawah. Setelah sebelumnya, aku sempat membuat teh hangat untuk menemani istirahat. Kami pun berbincang santai, membahas segala macam. Tapi ya begitu, seperti biasa. Satu persatu, mereka tertidur. Yang paling tahan menghadapi serangan kantuk memang hanya aku. Papa dan Albi paling tidak bisa menahan kantuk. Sekitar jam 11 malam, mereka berdua sudah terlelap. Posisi masih tetap di sofa. Sementara aku masih terjaga, berdiam sendiri sambil menonton TV yang acaranya sebenarnya sudah tidak jelas. Di rumah baru, tempat tinggal baru, tentu saja perasaan masih kurang nyaman. Proses adaptasi masih susah dilakukan, apalagi masih di hari pertama. Beberapa kali aku memperhatikan ke setiap penjuru ruang tengah, menilik setiap sudutnya, coba untuk merekam semuanya. Kala itu, lampu besar sudah aku matikan. Jadi pencahayaan hanya dari lampu kecil dan layar TV. Malam yang semakin larut membuat suasana sedikit mencekam, karena tidak ada suara lain selain TV. Di luar pun tidak terdengar ada pergerakan manusia, karena memang jarak dari rumah tetangga tidak terlalu dekat. Jadilah aku melamun sendirian dalam sepi. Nah, ketika masih coba menikmati teguk terakhir dari gelas teh, pendengaranku menangkap sesuatu. Ada suara samar dari lantai atas. Kira-kira seperti itu bunyinya, seperti ada meja atau kursi yang bergeser dari lantai atas. Awalnya memang sangat samar, tapi lama-kelamaan makin jelas. Sampai akhirnya aku mencoba membangunkan Papa. Tapi karena mungkin sudah terlalu lelah, Papa tidak bangun juga. Begitupun dengan Albi. Setelahnya suara itu sempat menghilang. Tapi hanya sebentar, karena beberapa menit kemudian terdengar lagi. Dan kali ini lebih jelas. Aku mendengarnya seperti meja atau kursi yang bergeser, dan karena penasaran, aku pun memutuskan untuk naik dan melihat ada apa sebenarnya. Ku naiki tangga menuju lantai atas yang letaknya di bagian belakang ruang tengah dekat dapur. Tangganya tidak terlalu tinggi, namun di tengahnya berbelok ke kanan. Di lorong tangga sebenarnya ada lampu, tapi saat itu Papa belum memasang bola lampunya, jadinya suasana di situ cukup gelap. Ditambah lagi, sepertinya lantai atas juga dalam keadaan gelap. Jadinya sama sekali tidak ada cahaya yang menerangi. Satu persatu anak tangga kuinjak, perlahan sambil menajamkan pendengaran karena suara benda bergeser itu semakin jelas. Setelah beberapa anak tangga terlewati, aku pun berbelok ke kanan. Dari posisi ini, aku sudah bisa melihat lantai atas. Dan memang benar, di atas benar-benar gelap. Mungkin Papa sengaja tidak menyalakan lampu. Kemudian aku pun lanjut melangkah. Jujur sebenarnya aku agak was-was. Walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah pernah ke rumah ini, tapi tetap saja. Kali ini aku sebagai penghuni baru merasa asing dengan suasana rumah ini. Makanya, untuk memutuskan ke lantai atas sendirian seperti ini sebenarnya termasuk nekat. Apalagi aku termasuk anak yang penakut. Tapi ya sudahlah. Sudah terlanjur dan sudah hampir sampai. Suaranya terdengar lagi. Makin jelas karena memang jaraknya semakin dekat. Rasa penasaranlah yang membuat aku terus melangkah walau ragu. Tinggal satu langkah lagi akan sampai. Tapi dari sini aku sudah bisa melihat hampir seluruh sudut lantai atas. Di sana ada 2 kamar yang bersebelahan. Sedangkan di depannya terdapat ruang besar berisi meja dan kursi.
memang masih sedikit berantakan karena kami belum sempat membereskannya. Dan keadaannya ya gelap. Tapi karena belum ada tirai yang menutup jendela, jadinya penglihatan terbantu oleh cahaya yang masuk dari luar. Jadi aku dapat melihat semuanya walau samar. Saat aku sedang memperhatikan semuanya, suara itu tidak terdengar lagi. Meja kursi juga masih berada di tempatnya. Tidak ada yang bergeser. Tapi tiba-tiba muncul lagi. Kali ini yang terdengar tidak hanya suara, tapi diiringi dengan pergerakan. Benar tebakanku, suara itu memang akibat dari adanya pergeseran benda. Karena aku melihat kursi kayu yang ada di pojokan bergerak sendiri. Bergeraknya tidak jauh, mungkin hanya sekitar 1 meter, tapi tetap saja mengagetkan. Iya, kursi itu bergerak sendiri. Harusnya mungkin aku takut ya, tapi anehnya aku sama sekali tidak merasa takut. Yang ada, aku malah penasaran. Padahal beberapa detik kemudian, kursi itu bergerak lagi, kembali ke tempat semula sebelum bergeser. Tapi ya itu tadi, aku malah semakin yakin untuk datang melangkah semakin mendekati. Dan ingin tahu apa yang membuatnya sampai bergeser seperti itu. Sampai akhirnya, langkahku terhenti ketika sekali lagi mendengar ada suara yang muncul. Tapi kali ini bukan suara bergeser. Ada suara perempuan bersenandung di lantai ini. Aku menebak suaranya berasal dari salah satu kamar. Saat inilah aku mulai merinding. Senandungnya seperti sedang menyanyikan sebuah lagu. Tapi tidak seperti sebelumnya, kali ini aku tidak berani untuk mencari tahu. Aku takut. Kemudian aku memutuskan untuk mundur beberapa langkah, berniat untuk kembali turun ke lantai bawah. Karena saat itu aku mulai merasa tidak nyaman. Namun tiba-tiba kursi kayu bergeser lagi, dan kali ini bergerak mendekat ke arahku. Aku tentu saja terkejut dan kaget. Dan seperti tersadar, aku pun langsung membalik badan lalu lari menuju tangga. Dan ternyata di ujung bawah tangga sudah ada papa berdiri dalam gelap. "Kamu ngapain ke atas sendirian, Kak?" "Besok aja ceritanya, Pak," jawabku singkat. Itulah kejadian seram pertama kali ketika aku tinggal di rumah ini. Iya, itu adalah awal dari semua rentetan peristiwa yang berikutnya bukan hanya aku saja yang mengalami, tapi Papa dan Albi juga. Di awal tadi aku sempat menyinggung tentang aku menemukan helai rambut panjang. Dan ternyata itu bukan pertama kalinya, bukan juga yang terakhir. Albi dan Papa juga sering menyinggung tentang rambut ini. Mereka pernah menemukannya di kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan yang paling sering adalah di lantai atas, tempat di mana kami jarang menempatinya. Dan seperti yang aku bilang tadi, helai rambut ini agak aneh, karena panjangnya tidak biasa, dan gak cuma 1 atau 2 helai, tapi banyak. Kami pun bertanya-tanya ini rambut siapa dan dari mana datangnya. "Kak, semalam gue nemu rambut lagi di kamar mandi," kata Albi pada suatu pagi. "Terus lo apain?" tanyaku penasaran. "Tapi kali ini beda, Kak. Jadi bukan hanya di satu tempat, gak cuma di kamar mandi aja, tapi banyak." "Banyak gimana?" "Iya, jadi rambutnya kayak yang mau nuntun gue dari kamar mandi, terus ke ruang tengah, ke tangga, sampai akhirnya ke lantai atas, di kamar depan, Kak." "Serius loh?" "Iya, Kak." "Kok berani? Gak serem?" "Kan gue bilang tadi, gue penasaran. Sampai akhirnya gue lari ketakutan. Karena di kamar atas itu gue denger ada suara perempuan bersenandung. Ih, serem banget, Kak." "Duh, Bi, jangan gitu lagi ya. Cuekin aja. Gue juga pernah dengar suara senandung itu," kataku. Dan Albi hanya mengangguk pelan. Percakapan kami ini cukup tegang, karena akhirnya kami menceritakan semua pengalaman dari kejadian aneh yang menjurus seram yang pernah kami alami di rumah ini. Berikutnya, aku ingat banget. Waktu itu hari Kamis malam Jumat.
Kebetulan, Papa sedang ada urusan yang harus diselesaikan di Jakarta. Jadi, aku hanya berdua Albi di dalam rumah. Lokasi daerah di mana rumah ini berada memang masih bisa dibilang jauh dari keramaian kota. Jadi, sepi sudah meraja selepas waktu maghrib. Setelahnya, hanya tersisa gelap remang suasana. Karena hanya ada terpaan cahaya lampu seadanya saja. Dan malam itu, aku serta Albi seperti biasa, menghabiskan waktu di ruang tengah di depan TV, berbincang membahas apa saja yang bisa dibahas. Aku tahu, kalau Albi juga sama seperti aku, punya perasaan was-was karena kami hanya berdua di rumah ini. Makanya, sebisa mungkin kami terus berbincang untuk mengalihkan pikiran. Papa WhatsApp, katanya pulangnya malam, kita disuruh tidur duluan, ucapku. Tanya pulangnya jam berapa gitu, Kak? Jam 1-an katanya, masih ada urusan. Mendengar jawabanku, wajah Albi terlihat cemas, dan aku sangat mengerti, karena aku pun sama. Tapi ya mau gimana lagi, kami hanya bisa pasrah menunggu sampai Papa pulang. Kita tidur di kamar Papa aja ya, Bi? Iya, Kak. Singkatnya, sekitar jam 10 malam kami masuk kamar dan mencoba untuk tidur. Kamar Papa ini cukup besar, karena sekaligus sebagai ruang kerja. Jadinya, masih terasa lowong ketika aku dan Albi tidur di dalamnya. Kami tentu saja menutup pintu dan menguncinya. Saat sudah jam 11 nyaris tengah malam, aku masih saja belum bisa memejamkan mata. Sementara Albi sudah nyenyak dalam tidurnya. Tapi syukurlah, entah kenapa, ketika menjelang jam 12 malam, tiba-tiba kantuk datang menyerang. Dan aku pun akhirnya tertidur. Tapi di tengah tidur lelapku, aku merasakan cengkeraman kuat di tangan kanan. Sehingga aku pun jadi terbangun karena kaget. Aku lalu mencoba melihat siapakah yang sedang memegang tanganku ini. Dan ya tentu saja itu Albi. Tapi kenapa dia begitu? Kenapa mencengkeram tanganku sekencang ini? Kala itu, kamar dalam keadaan gelap. Hanya cahaya lampu dari luar yang menjadi sedikit sumber penerangan. Makanya, walaupun gelap, aku tetap masih bisa menatap wajah Albi di sampingku. Sepertinya Albi terjaga lebih dulu. Aku pun keheranan di sampingnya. Karena selain cengkeraman kuat tangannya, ternyata wajah Albi terlihat takut dan was-was. "Kenapa, Bi? Ada apa?" bisikku pelan. "Shh." Albi memberi isyarat seperti itu, meminta aku untuk diam. Kemudian tangannya menunjuk keluar ke ruang tengah. Refleks aku pun menuruti isyaratnya untuk diam dan memperhatikan ruang tengah. Loh, ruang tengah? Kok ruang tengah bisa terlihat? Ya, pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka. Makanya kami bisa melihat keluar. Padahal aku yakin betul sebelum tidur tadi, kami sudah menutup pintu dan menguncinya. "Lo buka pintu kamar?" tanyaku lagi sambil berbisik. Albi tidak bersuara, tapi kepalanya menggeleng pelan. Kembali aku perhatikan ruang tengah, begitupun dengan Albi. Saat itu suasana hening menguasai, sepinya menghujam nyali. Kami pun hanya bisa terus berdiam diri. Sampai akhirnya sesuatu mulai terjadi. Awalnya kami mendengar senandung perempuan. Memang pertamanya terdengar samar, karena sepertinya sumber suara masih di kejauhan. Tapi lama-kelamaan makin jelas dan semakin jelas. Senandung nyanyian yang aku dengar terasa asing, dan aku belum tahu nyanyian apa, tapi kedengarannya sungguh seram. Nada-nada sedih melantun cekam. Aku dan Albi berpegangan erat karena ketakutan. Ketika akhirnya, senandung itu sepertinya semakin dekat ke pintu kamar. Aku dan Albi berpegangan tangan erat karena ketakutan. Ketika akhirnya, senandung itu sepertinya semakin dekat ke pintu kamar. Karena lampu ruang tengah juga mati, suasana benar-benar gelap. Namun, kami masih bisa melihat dengan jelas karena adanya serpihan cahaya dari luar. Kala itu, degup jantung serasa berhenti. Aku merasakan keringat dingin sedikit demi sedikit mulai jatuh.
ketika akhirnya si empunya suara terlihat sangat jelas. Sosok itu berjalan pelan di ruang tengah yang sepertinya datang dari arah tangga lantai atas. Sosoknya adalah perempuan, berpakaian gelap dengan wajah nyaris tidak kelihatan karena tertutup untaian rambut panjang. Rambut panjang yang tergerai hingga nyaris menyentuh lantai. Sungguh sangat menyeramkan. Dia berjalan sambil bersenandung, dan yang lebih ngeri lagi adalah senandungnya sesekali diselingi oleh suara tawa kecil yang tertahan. Kak, Albi berbisik pelan menahan tangis. Waktu itu kami terus memperhatikan sosok perempuan tersebut sampai akhirnya dia duduk di kursi depan TV sambil terus bersenandung dan tertawa kecil. Karena tidak tahan lagi, perlahan aku menarik selimut yang ada di kaki dengan maksud menutup wajah kami supaya tidak bisa lagi melihat perempuan itu. Dan Albi mengikuti gerakanku. Dia ikut menarik selimut sampai menutup wajah. Iya, akhirnya kami tercekam ketakutan di balik selimut. Tapi tebak selanjutnya apa yang terjadi? Aku mendengar kalau suara senandung itu mulai bergerak lagi. Sepertinya perempuan ini mulai bangkit dari duduk. Aku bisa merasakan itu walau tidak melihatnya langsung. Karena suaranya semakin jelas dan semakin dekat. Cekikikan tawanya juga begitu. Semakin jelas. Aku dan Albi sadar serta yakin dari suaranya perempuan itu seperti bergerak melangkah masuk ke dalam kamar. Mendekat ke tempat tidur di mana kami sedang ketakutan di atasnya. Sungguh sangat mengerikan ketika beberapa belas detik kemudian dari balik selimut, kami sangat yakin kalau perempuan itu sudah berada persis di samping tempat tidur. Kami yakin itu karena suaranya semakin jelas. Tapi tentu saja kami sama sekali tidak ada nyali untuk membuka selimut dan melihatnya. Dikala suara senandung semakin keras dan jelas diiringi dengan cekikikan yang begitu seram, disitulah tangisan Albi semakin kuat. Begitupun dengan aku walau tertahan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, bisikku. Sungguh waktu berjalan sangat lambat, bergulir sangat pelan. Tapi akhirnya doa kami terkabul. Entah sudah berapa menit berlangsung, tiba-tiba aku mendengar ada suara mesin kendaraan di halaman. Sepertinya papa pulang. Bersamaan dengan itu, suara senandung dan tawa cekikikan pun ikut menghilang. Kami langsung membuka selimut, lalu bergegas lari keluar. Di luar, kami langsung memeluk papa erat-erat. Papa pun langsung mengerti kenapa kami berperilaku seperti itu. Begitulah sedikit pengalaman yang bisa aku ceritakan dari banyaknya kejadian seram yang pernah kami alami selama tinggal di rumah nenek. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri mendengarkan cerita saya dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like. Dan jika berkenan, saya minta dukungannya untuk klik tombol subscribe di channel ini. Sugeng Dalu!